Adapun persentase dari kelompok kami yaitu paradigma Qur'ani. Topik pertama, konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani. Topik kedua, pentingnya paradigma Qur'ani dalam kehidupan modern. Topik ketiga, tujuan paradigma Qur'ani dalam kehidupan modern. Topik keempat, kontribusi paradigma Qur'ani dalam menyesuaikan problem kehidupan modern. Bagaimana ya konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani? Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir, dan cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara berpandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Apa pentingnya paradigma dalam kehidupan modern? Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek adalah Al-Quran. Jika mencari sumber lain dalam menentukan benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek, maka seseorang dianggap tidak konsisten dalam berislam. Bagi umat Islam, kemodernan tetap harus dikembangkan di atas paradigma Al-Quran. Kita maju bersama Al-Quran, tidak ada kemajuan tanpa Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sebagai sumber inspirasi, tetapi ia adalah landasan, pedoman paradigma, dan guide dalam mengarahkan kemodernan agar dapat mensejahterakan manusia, dunia, dan akhirat. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu yang pertama, meluruskan akidah manusia. Yang kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah. Yang keempat, mengajak manusia untuk mensucikan rohani. Yang kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Yang keenam, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Yang ketujuh, mengajak manusia agar saling menolong. Apa tujuan paradigma Qur'ani dalam kehidupan modern?
Adapun tujuan paradigma Qur'ani dalam kehidupan modern, yang pertama, meluruskan akidah manusia. Secara rinci, menjaga akidah itu mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, menegakkan pokok-pokok tauhid. Menegakkan tiang-tiang tauhid sebagai landasan beragama sangat penting eksistensinya, sebab bersikap sebaliknya itu syirik merupakan sikap yang sangat tercela. Bahkan, hukum Islam memandang syirik sebagai suatu tindak pidana yang sangat terlarang. Yang kedua, mensahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan. Yang ketiga, meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima. Informasi yang diangkat dalam Al-Quran, baik dalam ayat Madaniyah maupun Makkiyah, bahwa iman terhadap akhirat dan segala sesuatu yang ada di akhirat berupa hisab, surga dan neraka adalah bagian dari tujuan diturunkannya Al-Quran. Adapun tujuan paradigma Qur'ani yang kedua yaitu meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia. Yang pertama, meneguhkan kemuliaan manusia. Al-Quran menguatkan bahwa manusia adalah makhluk mulia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka yabsutu rizqan liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadi khabiran basira. Yang artinya, sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Quran Surah Al-Isra ayat 30. Yang kedua, menetapkan hak-hak manusia. Al-Quran telah menetapkan hak-hak asasi manusia sebagaimana yang menjadi nyanyian kelompok yang menamakan diri pejuang hak-hak asasi manusia sekarang ini. Allah menciptakan manusia bebas berekspresi untuk berpikir dan berpendapat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Yang artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Quran Surah Yunus ayat 101. Bagaimana paradigma Qur'ani dalam menyelesaikan problem kehidupan modern? Ciri utama kehidupan modern adalah adanya pembangunan yang berhasil, kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan pembangunan yang berimplikasi terhadap perubahan pola hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera. Lebih rinci, Nurcholish Majid pada tahun 2008 menyatakan bahwa tolak ukur pembangunan yang berhasil adalah sebagai berikut. Pertama, tingkat produksi dan pendapatan lebih tinggi. Yang kedua, kemajuan dalam pemerintahan yang demokratis dan tanggap terhadap kebutuhan dan kehendak rakyat. Ketiga, pertumbuhan hubungan sosial yang demokratis, termasuk kebebasan yang luas dan kesempatan untuk pengembangan diri. Yang keempat, tidak mudah terkena masalah komunisme dan totalitarisme. Kita telah melihat fakta sejarah bahwa kemajuan, keamanan,
dan kesejahteraan yang dicapai pada masa Islam adalah wujud aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Paradigma Qurani telah berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan dan kemodernan pada zaman sekarang, yang ditandai dengan kemajuan pesat perkembangan iptek dunia Islam yang berimplikasi terhadap kemajuan di bidang lainnya seperti ideologi, politik, ekonomi, budaya, militer, pendidikan, keamanan, kesejahteraan, dan lain sebagainya.